buku Historia Biografi. Marten Inday adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Pria yang akrab disapa Marten ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tokoh politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Ia juga kemudian menjadi tokoh yang berperan dalam penyatuan Papua ke wilayah NKRI. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Marten Inday. Masa kecil dan pendidikan. Marten Inday lahir di Doromena, Papua pada tanggal 16 Maret 1912. Ia lahir dengan nama kecil Sorowai Inday. Sebelum akhirnya ia dibaptis dan menggunakan nama Marten Inday. Ayahnya adalah seorang pemimpin desa atau Ondoafi. Di awal kehidupannya, Inday sangat dipengaruhi oleh seorang misionaris Ambon, Johannes Bremer, yang dikirim Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di New Guinea. Bahkan, Marten Inday bersama dengan beberapa saudaranya menghabiskan sebagian masa kecil mereka bersama dengan keluarga Bremer di Ambon. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Inday meningkatkan penguasaan bahasa Melayunya. Karena memang saat itu bahasa Melayu bukanlah menjadi bahasa umum yang digunakan di wilayah bagian timur Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1926, Marten Inday melanjutkan pendidikannya di Sekolah Angkatan Laut di Makassar. Setelah menjalankan tugas pertamanya, Marten Inday memutuskan untuk meninggalkan karir angkatan lautnya. Ia kemudian memilih menjadi perwira polisi. Untuk mencapai cita-citanya pada tahun 1934, ia pun mendaftar di Akademi Polisi di Sukabumi, Jawa Barat, dan menyelesaikan pelatihannya sampai pada tahun 1935. Polisi Belanda yang membelot ke Indonesia. Pada akhir tahun 1935, Marten Inday dikirim untuk menjadi anggota detasemen polisi Ambon di Nugini. Selama bertugas di sana, ia terlibat dalam berbagai kampanye Belanda untuk mematahkan perlawanan suku-suku lokal Papua. Kemudian, selama tahun 1940 sampai 1941, Marten Inday bekerja di polisi kolonial klandestin untuk melacak pergerakan agen Jepang di Manokwari. Diyakini agen Jepang ini telah mengintai daerah tersebut untuk diinvasi dengan menyabar sebagai nelayan dan pekerja perkebunan. Saat mendapat tugas menjaga para tahanan politik Belanda di Digul, Marten Inday kerap bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh pergerakan seperti Sukarjo, Sugoro Atmoprasojo, dan Hamid Siregar. Dari pertemuannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut, justru menimbulkan jiwa nasionalisme di dalam diri Marten Inday dan berbalik mendukung kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme Marten Inday. Jiwa nasionalisme Marten Inday mulai tumbuh dan sangat kuat. Bahkan, ia mulai merencanakan penangkapan aparat pemerintah Belanda bersama dengan para anak buahnya. Namun, berulang kali usahanya tersebut gagal. Walaupun perjuangan Marten Inday dalam membela tanah kelahirannya itu beberapa kali mengalami kegagalan, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat dan semangat juang Marten Inday. Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama 3 tahun, Marten ditunjuk sekutu untuk melatih anggota Batalion Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai kepala distrik Arsoyamai dan waris selama 2 tahun. Dalam tahun-tahun tersebut, Marten tak hanya tinggal diam.
Namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun usaha mereka gagal begitu Belanda mencium gelagat Marten dan rencana mereka batal dieksekusi. Menentang pemisahan Irian Barat. Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1945, Marten merangkap menjadi kepala distrik Arsoya Maidan Waris. Marten bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka atau KIM, yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Saat menjabat sebagai ketua, Marten dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintahan Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah Kesatuan Indonesia. Bahkan pada tanggal 25 Desember 1945, Marten Inday dan pasukannya pun merencanakan untuk menyerang Belanda di Nugini. Sayangnya rencana mereka diketahui oleh Belanda, sehingga Marten Inday ditangkap dan dipenjara. Setelah bebas pada bulan Januari 1947, Marten Inday melakukan perjalanan ke Ambon dan bergabung untuk kembali melawan Belanda di sana. Kemudian pada Maret 1947, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjara selama 3 tahun di Hulu Digul. Setelah bebas pada akhir tahun 1950, Marten Inday tinggal di Jayapura sampai pada tahun 1960. Wakil Indonesia dalam perundingan New York. Selanjutnya pada tahun 1962, Marten ikut bergerilya untuk menyelamatkan anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah Trikora. Di tahun yang sama, Marten menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah Kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Marten Inday menjadi wakil Indonesia dan dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia. Perundingan di New York tersebut menghasilkan suatu keputusan, yakni Irian Barat resmi bergabung ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Marten diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir di perbantukan pada residen di Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Akhir hayat Marten Inday. Marten Inday meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1986 dalam usia 74 tahun di tanah kelahirannya Doromena, Papua. Berkat jasa-jasanya terhadap negara, Marten Inday bersama dengan 2 putra Papua lainnya, yaitu Frans Kasiepo dan Silas Papare, mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden nomor 077-TK tahun 1993. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.